Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Chinese Style Channel. Pada video kali ini kita masih mempelajari terkait dengan pendahuluan reaksi redoks, tapi kita akan membahas lebih dalam mengenai bilangan oksidasi, kemudian beberapa keterkaitan atau aplikasi reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari, serta keintegrasian Islam dalam materi reaksi redoks dan elektrokimia. Pada video sebelumnya dan penugasan sebelumnya kalian sudah melihat video bahwa ada salah satu reaksi redoks yang mana berdasarkan konsep kenaikan dan bilangan oksidasi kita bisa melihat perubahannya dalam bentuk atau wujud perubahan warna ya. Misalnya di situ kemarin kita mereaksikan antara serabut besi ya, di sini kita mereaksikan antara serabut besi dengan PK ya. PK itu adalah karbon permanganat atau biasanya dia sebagai obat gatal. Dua zat ini direaksikan dalam suasana asam, yaitu menggunakan aki ya, dimana PK itu dia awalnya adalah dia berwarna larutan pink keunguan ya, yang berfungsi sebagai katalisator atau oxidizer strong ya. Maka perubahannya kita bisa melihat dari yang asalnya berwarna ungu ya, larutannya berwarna ungu menjadi coklat, kemudian akhirnya menjadi bening ya. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa reaksi antara Mn ya, di sini MnO4 ya, karena berasal dari PK KMnO4, kalium permanganat direaksikan dengan besi ya, maka reaksinya adalah menjadi MnO2 ya. Nah, di sini kita juga sudah mengetahui bahwa umumnya reaksi yang mengalami perubahan Gilox itu adalah unsur-unsur selain O dan H. Di sini adalah Mn dan itu sudah kita pelajari ya. Nah, kemudian di sini kita akan melihat apa saja sih aplikasi dari reaksi redoks ini ya. Jadi lumayan banyak sekali aplikasi dari reaksi redoks. Misalnya di sini, nah kita sering mengupas apel ya. Jadi di sini terjadi yang namanya enzimatik bromine atau perubahan menjadi warna coklat. Itu artinya adalah buah itu mengalami oksidasi ya. Nah, jadi dia mengalami oksidasi. Senyawa-senyawa fenolik di sini disebutkan ada PPO ya. Jadi ini adalah suatu enzim polyphenol oxidizing ya. Enzim polyphenol oksidasi ya, oksidase ya. Nah, itu ketika bereaksi dengan udara ya, maka kandungan fenol yang ada dalam buah itu akan menghasilkan yang namanya oquinon ya, oquinon yang menyebabkan tadi terjadinya pencoklatan atau enzimatik bromine ya. Nah, proses ini adalah juga salah satu dari reaksi redoks ya. Nah, kemudian kita juga sering melihat perkaratan ya, baik pada agar, rantai ya. Nah, jadi ketika ada logam yang dibiarkan dia di udara terbuka, maka dia akan mengalami yang namanya istilah korosi ya, atau perkaratan. Nah, peristiwa perkaratan ini terjadi karena apa? Karena air dan udara yang ada di sekitar itu menghasilkan zat yang namanya karat atau zat yang tidak dikehendaki ya. Misal di sini adalah rantai besi ya. Jadi permukaan rantai yang dia mengandung besi yang bereaksi dengan oksigen ya dan air ya, uap air yang ada di udara, maka akan membentuk zat yang tidak dikehendaki tadi, yaitu karat ya. Nah, jadi di sini kita tahu berdasarkan perubahan Gilox Fe itu dia punya Gilox bilangan oksidasi nol ya. Kemudian setelah menjadi karat, maka bilangan oksidasinya menjadi naik. Di sini adalah +3, maka mengalami istilahnya adalah oksidasi ya.
Nah, sedangkan O2 ya, O2 di sini dia biloxnya adalah 0 ya, bilox O-nya adalah 0. Kemudian dia berubah menjadi min 2 ya, karena di sini kan H itu biloxnya adalah 1, karena dulu berarti plus 2, maka biloxnya dari 0 menjadi min 2, maka ini mengalami yang namanya reduksi ya. Nah, pemutih pakaian baik clean misalnya ya, yang umumnya dia menggunakan NaOCl, natrium hipoklorit ya, itu juga merupakan salah satu dari reaksi redoks. Banyak lagi aplikasi lainnya ya, misalnya pada baterai, aki ya, Bagaimana sih kerja aki? Aki itu ada yang diisi dengan cairan akumulator ya, pada sel akumulatornya biasanya adalah berupa asam sulfat, H2SO4 yang sebagai elektrolitnya ya, larutan elektrolitnya yang diisi pada sel akumulatornya, sehingga ada yang namanya istilahnya nanti ada reaksi pengosongan dan ada reaksi pengisian dari aki ya. Nah, fenomena berikutnya yang terkait dengan reaksi redoks adalah di sini ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh seorang siswa yang berasal dari Aceh Timur ya, di mana di desanya itu listriknya didapatkan dari genset saja, sehingga dia berinisiatif memanfaatkan pohon kedondong ya sebagai instalasi listrik. Nah, di sini kalau kita pahami bahwa hipotesis ini sudah bisa benar ya, bahwa sumber energi listrik itu sudah bisa dihasilkan oleh bahan-bahan alam. Misalnya di sini ada pohon kedondong, tapi di sini ada memiliki kekurangan. Salah satunya adalah instalasi listrik ini kurang stabil ya. Jadi untuk memanfaatkan elektrolit yang ada di dalam pohon ini perlu lahan yang cukup luas kalau untuk dalam skala rumah tangga misalnya ya. Tapi ide seperti ini Masya Allah ini sudah bagus ya. Jadi pohon kedondong ya, itu dia mengandung asam ya. Dia mengandung asam organik ya. Yang tadi dia konsepnya sama, perannya sama seperti asam sulfat yang ada pada aki ya, sebagai elektrolit ya. Nah, jadi di sini dia memanfaatkan konsep dari sel volta ya. Jadi sel volta itu untuk menghubungkan kita perlu ada anoda dan katoda ya. Biasanya anoda dan katoda ini berupa logam ya, bisa berupa Zn, tembaga, besi, dan lain sebagainya ya. Jadi ini bisa dikenal sebagai baterai buah ya, atau baterai alami. Nah, banyak bahan alam yang lainnya ya, kulit pisang, limbah, kulit nanas, itu banyak sekali ya. Berikutnya ini adalah pada proses penyepuhan logam ya, misalnya penyepuhan sendok ya, atau yang perempuan pernah ikut ke pasar bersama ibunya untuk menyepuh cincin atau perhiasan yang sudah pudar ya. Nah, maka di sini bisa dilakukan proses penyepuhan ini memanfaatkan konsep elektrolisis ya, Nah, jadi logam yang akan disepuh, misalnya di sini logamnya adalah sendok ya, itu berperan sebagai katoda ya. Nah, kemudian logam penyepuhnya ya, misalnya mau dicepuh dengan perak ya, maka ini sebagai anoda. Dan di sini juga ada larutan elektrolit ya, yang digunakan untuk terjadinya reaksi elektrolisis. Nah, itu sekilas pengantar terkait aplikasi dan pemanfaatan dari reaksi redoks ya. Nah, berikutnya Ibu akan membuka sedikit wawasan kita terkait dengan bagaimana integrasi keislaman dalam materi redoks dan elektrokimia ya. Kita sudah tahu bahwa kebenaran Al-Quran tidak terbantahkan ya, dan menimbulkan ketertarikan para ilmuwan untuk membuktikan ilmu Al-Quran secara ilmiah ya.
Nah, kita bisa melihat dan membaca ayat-ayat kauniyah. Di sini ada al-hadid. Al-hadid itu artinya besi ya, anaknya. Nah, di sini ada fenomena logam besi ya, yang artinya dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Nah, dalam ayat ini kita tahu bahwa besi itu adalah logam yang memiliki kekuatan yang hebat ya. Nah, ternyata ini bertolak belakang dengan kajian sains ya, terutama sifat fisika dan sifat kimianya ya, sifat fisika dan sifat kimianya. Nah, seolah-olah ini bertolak belakang ya. Ternyata besi yang tadi kuat dan hebat ternyata bisa mengalami yang namanya tadi korosi atau perkaratan ya, baik pada permukaannya ataupun keseluruhan dari logamnya tersebut. Nah, ya, sehingga di sini ternyata manusia bisa belajar lagi ya, bahwa untuk mencegah korosi ini maka dipelajari ada berbagai cara untuk pencegahannya ya. Misalnya kita tahu kalau pagar itu supaya menghindarkan korosi atau karat biasanya dicat atau dengan pertolongan katodik itu pada pipa-pipa yang ada di bawah tanah ya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar ada cara pencegahan yang ternyata tadi besi yang kuat dan hebat pun bisa mengalami korosi sehingga menjadi rapuh ya. Nah, berikutnya di sini ada surah Al-Kahfi ayat 18 ya, yang artinya berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung, berkatalah Dzulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu menjadi merah seperti api, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak akan mampu mendakinya dan mereka tidak mampu melubangnya. Nah, di sini kita mempelajari bahwa ada proses yang namanya proses pelapisan ya. Proses pelapisan atau pencampuran ya. Pencampuran antara apa? Antara besi dengan tembaga, dengan CU ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini kalian bisa melihat lagi nih, ada yang namanya tabel Enol atau potensial reduksi ya. Nah, ada tabel Enol. Di sini kalau besi itu 0,44 ya volt ya, kalau CU itu adalah positif ya 0,34 volt. Nah, jadi makna dari Enol besi itu dia negatif ya. Besi negatif maknanya adalah dia mudah mengalami oksidasi, makanya dia mudah mengalami korosi tadi ya. Berbeda dengan tembaga yang Enolnya bernilai positif, dia tidak mudah mengalami oksidasi, tidak mudah berkarat ya. Sehingga apabila besi tadi dilapisi dengan tembaga, maka secara tidak langsung akan melindungi dari pengaruh luar tadi, misalnya dari oksigen maupun dari air ya. Nah, ini ada kisah tentang dinding ya, dinding Dzulkarnain ya, dinding besi yang dilapisi dengan tembaga buatan dari Dzulkarnain, sehingga dia kuat, tahan lama dan tidak mengalami korosi. Nah, itu sekilas tentang pemanfaatan dan keintegrasian keislaman dari reaksi redoks dan elektrokimia. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen ya. Jadi sebagaimana yang di awal yang lalu pernah disampaikan, konsep redoks ini terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen ya. Kemudian kaitannya lagi dengan pengikatan dan pelepasan elektron ya, pengikatan dan pelepasan elektron. Yang ketiga adalah kaitannya dengan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Kali ini kita akan membahas dulu konsep yang pertama mengenai pengikatan dan pelepasan oksigen. Mari kita perhatikan di sini ada reaksi
logam Cu, tembaga, direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan CuO, tembaga oksida ya. Kita lihat bahwa di sini Cu direaksikan dengan oksigen, artinya dia mengalami oksidasi karena dia mengikat oksigen ya, mengikat oksigen. Berikutnya reaksi yang kedua ya, di sini ada tembaga oksida. Di sini kita lihat bahwa Cu-nya berikatan dengan O, direaksikan dengan hidrogen ya, maka akan menghasilkan tembaga ditambah H2O. Nah, di sini kita lihat bahwa yang asalnya tembaga itu dia berikatan dengan oksigen, kemudian setelah bereaksi dengan hidrogen, maka dia oksigennya lepas ya. Nah, di sini kita tahu bahwa pelepasan oksigen itu dikenal dengan reaksi reduksi ya. Nah, berikutnya masih kaitannya dengan oksigen ya. Jadi misalnya di sini ada reaksi pembakaran metana ya, pembakaran. Yang namanya reaksi pembakaran itu selalu melibatkan oksigen, menghasilkan senyawa karbon dioksida dan air ya. Nah, begitu pula dengan pembakaran bensin ya. Nah, ini juga karena dia bereaksi dengan oksigen maka dikenal dengan reaksi oksidasi ya. Nah, di sini ketika atom C dia melepas hidrogen ya, maka itu juga dikenal dengan reaksi oksidasi ya. Ketika kaitannya dengan hidrogen, ketika melepas hidrogen, maka itu dikenal dengan reaksi oksidasi. Nah, berikutnya di sini ada juga reaksi H2 gas hidrogen direaksikan dengan gas klor ya, maka akan membentuk gas hidrogen klorida atau HCl ya. Ketika dia menangkap hidrogen, nah ini terlihat sebelumnya dia masing-masing H2, Cl2, kemudian bergabung, maka di sini Cl-nya adalah menangkap hidrogen, maka itu dikenal dengan reaksi reduksi ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan lihat di sini ada yang namanya berdasarkan kenaikan bilangan oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi ya. Nah, jadi ini dia dalam senyawa bentuk molekuler ya, reaksi molekuler. Di sini ada Na2S2O3. Nah, untuk memudahkannya, karena kita tahu di konsep awal yang mengalami perubahan Bilog ada unsur selain O dan H, berarti di sini selain O dan H itu ada Na, ada S, ada I, ya kan? Nah, jadi kita lihat dulu Na2S2O4 ini natrium kita ionisasikan ya menjadi 2Na+ ditambah S2O3 2- ya. Nah, jadi yang kita ambil di sini adalah muatannya ya. Nah, muatannya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada juga Na itu ada dia NaI ya, berarti kan Na+ dan I-. Nah, otomatis di sini Na-nya dia tetap muatannya sama-sama positif. Berarti kita bisa cek bahwa Na ini adalah bukan unsur yang mengalami perubahan Bilog, tetapi I ya. Nah, karena di sini kita lihat I-nya yang asalnya di sebelah kiri, Bilognya adalah 0 karena ini unsur bebas. Kemudian setelah bereaksi menjadi -1 ya, berarti mengalami penurunan reduksi sebanyak 1 ya, reduksinya adalah sebanyak 1. Nah, berarti ini adalah penurunan Bilog. Nah, berikutnya otomatis yang mengalami perubahan Bilog itu adalah unsur S ya. Kita cek lagi di sini Na2S4O6 kalau terionisasi menjadi Na+, 2Na+ ditambah S4O6 2-. Nah, ini jelas perubahan Bilognya adalah dari
S2O3 2- menjadi S4O6 2-. Kita mau cek berapa bilox dari S di sini ya. Nah, di sini kan dia sama dengan muatannya, berarti harus sama dengan -2. O itu ada ketentuannya kemarin, ada -2 dikali 3 -6, berarti di sini adalah +4. Karena ada 2, berarti S ini biloxnya adalah +2 pada S2O3 2-. Sekarang untuk S4O6 2- ini sama dengan -2, berarti di sini adalah -2 dikali 6 -12, supaya hasilnya -2 berarti +10 ya. Karena dibagi 4 berarti +2,5. Nah, ini mengalami apa? Dari 2 jadi 2,5 mengalami kenaikan ya. Mengalami oksidasi, kenaikan bilox ya. Nah, seperti itu. Ini adalah termasuk reaksi molekul, bukan reaksi ion ya. Karena kalau reaksi molekul kalian harus menjabarkan dulu ya agar mengetahui. Tapi kalau sudah cek oh ini Na2 dia kemungkinan tidak mengalami perubahan bilox ya, karena NaI pun menjadi Na+ ya. Na itu Na+. Maka otomatis unsur lain yang mengalami perubahan bilox. Oke. Berikutnya, nah jadi kita tahu tadi yang namanya oksidasi itu konsepnya adalah dia pengikatan oksigen ya, kemudian pelepasan elektron, kenaikan bilox itu disebut dengan oksidasi ya. Kemudian reduksi itu pelepasan oksigen, jadi oksigennya dilepas, kemudian penangkapan elektron ya, dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, ini konsep penting dari reaksi oksidasi dan reduksi. Dan yang harus diketahui juga bahwa reaksi redoks itu adalah dia tidak bisa terjadi reaksi oksidasi saja atau reaksi reduksi saja ya. Tetapi mereka adalah menjadi satu kesatuan. Oke, itu untuk konsep 3 konsep terkait dengan reaksi redoks ya. Nah, berikutnya di sini sebenarnya kita sudah membahas juga pada video sebelumnya, tapi di sini ingin mengingatkan kembali bahwa ada juga istilah oksidator dan reduktor ya. Jadi kalau oksidator itu adalah zat yang mengoksidasi zat lain. Zat yang mengoksidasi zat lain yang mana dia mengalami reduksi ya. Sedangkan reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain dan mengalami oksidasi. Nah, itu konsep pentingnya. Oke. Nah, ya. Jadi di sini ada hubungan antara oksidator, reduktor, perubahan bilangan oksidasi dan perubahan elektron ya. Tadi kalau oksidasi maka bilangan oksidasinya biloxnya ya, ini biloxnya dia bertambah ya. Kalau elektronnya dia berkurang ya. Reduksi biloxnya berkurang tapi elektronnya bertambah karena dia menerima elektron. Nah, sedangkan oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Berarti dia mengalami pengurangan bilox dan pertambahan elektron. Reduktor zat yang mengalami oksidasi maka biloxnya bertambah, elektronnya adalah berkurang ya, karena dia memberi elektron ya. Nah, memberi elektron sehingga dia berkurang. Kemudian atau melepaskan elektron di sini aja. Zat yang dioksidasi itu biloxnya bertambah ya. Kemudian elektronnya berkurang. Dan zat yang direduksi itu biloxnya berkurang dan elektronnya dia bertambah karena dia menerima. Nah, ini adalah hubungan antara oksidator, reduktor, perubahan bilox, dan zat yang direduksi serta zat yang dioksidasi. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh oksidator dan reduktor. Kita lihat pada reaksi ini yang mengalami oksidasi itu adalah Na2S2O3 ya, karena ini kita tahu tadi Na+, 2Na+, S2O3
S2O3 2- ya. Kemudian ini Na+, 2Na+, S4O6 2- ya. Ini yang asalnya tadi biloknya S-nya adalah +2 menjadi +2,5, berarti dia mengalami kenaikan ya. Otomatis karena S2O3 2- adalah menjadi bagian dari N2S2O3, maka yang mengalami oksidasi itu adalah zat Na2S2O3 ya. Sedangkan yang mengalami reduksi penurunan itu adalah yang I2 ya. Karena I2 ini dia bebas, biloksnya 0, kemudian yang di sini Na-nya +1, I-nya -1. Nah, berarti mengalami penurunan, mengalami reduksi ya. Kalau yang ditanyakannya yang mana oksidator, berarti yang mengalami reduksi adalah I2. Yang sebagai reduktor itu yang mengalami oksidasi berarti adalah Na2S2O3 ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ada lagi, ini adalah reaksi molekuler juga ya. Jadi kita lihat di sini ada unsur lain selain O dan H, yaitu ada K, Cr, ada Cl ya. Kira-kira mana yang mengalami perubahan biloks ya? Nah, jelas di sini kalian lihat dulu unsur bebasnya. Oh, unsur bebas itu yang diatomik atau berdiri sendiri ya. Diatomik di sini atau monoatomik ya. Diatomik di sini Cl2 ya. Jadi untuk reaksi redoks ini kalian tidak perlu memperhatikan koefisien. Koefisien itu tidak perlu diperhatikan, tapi yang kalian perhatikan itu adalah bagaimana ionisasinya ya, dan bagaimana unsur senyawa asalnya ya. Apakah dia unsur diatomik ya, unsur bebas dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat di sini Cl2 dia unsur diatomik, unsur bebas, maka biloksnya adalah 0 ya. Otomatis ini kan posisinya di sebelah kanan, kita cari yang dia di sebelah kiri yang ada Cl-nya berarti HCl ya. Nah, HCl di sini dia Cl-nya adalah -1. Kenapa? Karena dia adalah HCl, dia kan tidak ada muatan, berarti sama dengan 0, hanya +1 ya, otomatis Cl-nya adalah -1. Maka ini mengalami apa? Dari -1 ke 0 mengalami oksidasi ya. Nah, maka zat yang mengalami oksidasi adalah HCl. Nah, sekarang kita mau lihat ya, kenapa tidak Cl-nya ini kita sandingkan dengan yang KCl? Karena kalau disandingkan dengan KCl yang di sebelah kiri, maka dia tidak mengalami perubahan juga, karena K itu kan golongan 1, muatannya +1, dan ini sama dengan 0, tidak ada muatan KCl ini, maka Cl itu adalah -1, maka dia tidak mengalami perubahan ya. Nah, yang kita ambil adalah yang mengalami perubahan, yaitu HCl dan Cl2 ya, mengalami oksidasi. Karena dia mengalami oksidasi, otomatis si HCl ini juga berperan sebagai reduktor ya. Oke, berikutnya, nah ini ada K2Cr2O7. Nah, ini kita bisa lihat K itu adalah K+, 2K+ ditambah Cr2O7 2- ya. Kita cari yang juga ada K. Nah, ini ada K ya, tetapi dia sama. Karena di sini muatannya plus, maka dia +1. Kalau kita sandingkan dengan K yang di sini, otomatis dia tidak mengalami perubahan bilok, maka K itu tidak mengalami perubahan bilok. Yang mengalami perubahan bilok itu adalah Cr2O7 2- menjadi berapa? Nah, di sini ada Cr, Cl3. Kita lihat yang mengalami biloks itu selain O dan HCl tadi kan sudah. O itu tidak mengalami perubahan bilok, maka jelas adalah Cr. Nah, kita lihat di sini. Di sini yang di sebelah kiri muatannya sama dengan 2-, maka biloksnya adalah -2 ya. O itu adalah -2 dikali 7 -14, berarti Cr-nya adalah +12, kan ada 2, maka Cr-nya adalah +6 ya. Sedangkan Cr di sini berapa? Di sini dia sama dengan 0 karena tidak memiliki muatan.
Cl itu golongan 7A min 1 dikali 3 min 3 berarti plus 3. Nah, kita bisa lihat di sini dia mengalami penurunan, berarti mengalami reduksi. Berarti Cr di sini yang asalnya plus 6 menjadi plus 3, maka dia mengalami reduksi ya. Jadi zat yang mengalami reduksi adalah K2Cr2O7, dan yang berperan sebagai oksidator yang mengalami reduksi adalah K2Cr2O7. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk memperdalam lagi ya. Nah, kemudian aturan penentuan bilox ya. Nah, ini sudah kemarin unsur bebas 0, 1A, 2A, 3A, plus 1 plus 2 plus 3. H dan F dalam bilangan oksidasi adalah plus 1 dan min 1. Oksigen itu umumnya adalah min 2 ya. Nah, kemudian unsur-unsur golongan 7A berarti film Charles Bronson, idaman Ati, semuanya adalah min 1 ya. 6A mempunyai bilox min 2, golongan 5A punya bilox min 3 ya. Ini ada tambahan sedikit. Kemudian ada lagi. Nah, sekarang kita masuk ke ini kita masuk ke ternyata, nah ini elektron yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalau dia mengikat elektron ya, kalau dia mengikat elektron maka dikenal dengan mengikat elektron ya, dikenal dengan reduksi. Kalau melepas elektron ya, sebentar. Nah, jadi ini kita lihat dulu. Jadi reduksi tadi adalah pengikatan elektron. Iya benar ya. Jadi reduksi itu adalah pengikatan elektron ya. Dia mengikat elektron. Kemudian kalau oksidasi itu adalah melepas elektron ya. Nah, ini kita lihat kalau oksidasi itu oksidasi itu elektronnya ada di sebelah kanan ya. Sebelah kanan, kemudian kalau reduksi elektronnya ada di sebelah kiri ya. Oke. Nah, berikutnya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Ini ada pengembangan bagaimana penentuan bilangan oksidasi, karena tadi reduksi dan oksidasi bisa dikaitkan dengan peristiwa pengikatan dan pelepasan elektron tadi ya. Nah, jadi bilangan oksidasi itu merujuk pada jumlah muatan yang dimiliki oleh suatu atom dalam molekul apabila elektron dari atom yang berikatan sepenuhnya berpindah ke elektron yang lebih negatif ya. Nah, jadi kita tahu bahwa terjadi perpindahan elektron ke elektron yang lebih negatif itu biasanya unsur-unsur yang ada di semakin ke kanan ya, makin ke kanan ke arah 7A ya, maka itu dia makin negatif ya, makin elektron negatif. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana bilox dari Cl ya. Bilox dari Cl di dalam HClO ya. Nah, jadi HClO ini bisa kita lihat berdasarkan struktur Lewisnya dulu ya. Jadi Cl itu dia lebih elektronegatif ya. Nah, tapi di sini ke elektronegatifan si Cl itu lebih kecil dibandingkan dengan yang O ya, sehingga semua elektron yang berada di antara Cl dan O akan tertarik ke O karena O-nya kan lebih banyak ya. Nah, jadi bilox Cl dalam HClO3 itu adalah di sini ada rumusnya elektron valensi ya. Jadi elektron valensi
Cl itu kan dia nomor atomnya 927, berarti elektron valensinya 7 ya, dikurang elektron valensi yang tersisa ya. Karena saat ini berikatan dengan 3 ya. 3 berarti yang tersisa itu adalah 5 ya. Nomor atomnya elektron valensi 7 ya. Nah, dikurang 2, elektron yang tersisanya ada 2 ya. Nah ini kenapa jadi 2 ya? Yang tersisa kenapa jadi 2? Berarti elektron yang terpakai 5. Setiap garis hijau ini adalah dia menyumbangkan Cl itu kan tadi 7 ya. Cl 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, jadi yang garis hijau ini menunjukkan dia mentransfer 2 elektron ya, mentransfer 2 elektron. Nah, kemudian yang di sini kan dia hijau dan merah, berarti ini yang ditransfernya cuma 1 elektron. Kenapa? Karena O yang di sini satunya terpakai, O itu kan 6, jadi 1 terpakai untuk Cl, 1 terpakai untuk H ya. Sehingga elektron yang dipakai untuk berikatan itu adalah 5 ya, berarti elektron yang tersisanya adalah 2 ya. Nah, jadi untuk yang berikatan itu adalah 5 elektronnya, yang tersisa berarti adalah 2, maka biloks Cl dalam HClO3 itu adalah plus 5 ya. Nah, jadi di sini adalah penentuan biloks untuk beberapa atom baik dalam ion, poliatom maupun molekul senyawa anorganik dan organik ya. Nah, itu kadang yang berbeda itu adalah kalau biloksnya dalam senyawa organik. Nah, di sini ada juga dalam bentuk ion. Nah, ini kan HClO3 ini adalah asam ya. Asam organik ya. Nah, berikutnya bagaimana biloks C dalam CO3 2- ya. Nah, sebenarnya kita bisa juga menghitungnya ya. Kalau berdasarkan penentuan biloks, apa? Di sini kan dia muatannya -2 ya. Oh, itu adalah -2 dikali 3 -6 ya. -6 otomatis berarti perhitungannya adalah plus 4 C-nya ya. Nah, ini sebenarnya bisa lebih cepat kalau menggunakan penentuan aturan biloks ya. Tapi di sini ingin memperdalam lagi kalau dikaitkan dengan istilah keelektronegatifan ya. Di sini ada CO3 2- karena di sini kalian juga bisa melihat bagaimana ikatannya. Tapi memang kalau dalam penyelesaian soal kalian memang harus menggunakan penentuan biloks, aturan biloks, karena itu lebih cepat ya. Nah, di sini Ibu ingin lebih menjelaskan bagaimana terkait dengan ikatannya dan struktur Lewisnya. Nah, oke. CO3 2- ya. Berarti C berkaitan dengan berikatan dengan 3 buah O ya. Nah, di sini berarti di sini yang dipakai ada 1 elektron karena hitam dan merah ini adalah elektron dari O. Nah, kemudian di sini ada ikatan rangkap. Jadi CO3 itu adalah ikatannya rangkap 2 dengan O, 1 buah O, kemudian tunggal dengan O ya. Nah, berarti di sini ada pas ada 4 elektron, tetapi di sini ada muatannya adalah 2- ya. Keelektronegatifan O ini lebih besar daripada C, sehingga semua elektron itu tertarik di antara O dan C itu lebih tertarik ke O ya. Bagaimana biloksnya? Maka untuk menentukan biloksnya adalah elektron valensi dari C, elektron valensinya adalah 4, dikurang elektron yang tersisa, tidak ada, habis ya, maka biloksnya adalah plus 4. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan bagaimana biloks O dalam O2 2-. Kalau kita berdasarkan aturan biloks, ini jelas lebih cepat ya, mudah. Berarti -2 ya. -2 berarti supaya sama dengan -2 juga berarti di sini adalah -2. Tetapi karena yang ditanyakan adalah O saja, sedangkan di sini O-nya 2, berarti dibagi 2 itu adalah -1. Nah, sama
ya kan? Nah, tapi di sini kita ingin melihat ikatannya seperti apa, ya. O dalam O2 2-min, ya, itu ikatannya adalah tunggal, ya. Ingat, beda kalau dalam CO2 itu ikatannya adalah rangkap 2, ya. Nah, jadi di sekitar O itu dia ada 6, ya, 6 elektron. Jadi O itu kan nomor atomnya 8, ya. Elektron valensinya kan berarti 2, 6, ya. Nah, di sekitarnya ada 6, di sini juga ada 6. Jenis unsur dari kedua atom yang berikatan sama, keelektronegatifannya sama, sehingga elektron terbagi secara merata di kedua atom yang berikatan, ya. Nah, jadi maknanya 2-min di sini, 2-min ini kan berarti dia mengikat 2 elektron, ya. Jadi elektronnya di sini dipakai untuk yang berikatan, 2-min di sini untuk berikatan, ya. Sedangkan tidak elektron asal dari O itu tidak terambil, ya. Nah, sehingga apa? Di sini kan dipakainya apa? Cuma satu kan, masing-masing dipakainya 1. Nah, karena dipakainya 1, sedangkan elektron yang tersisa tadi yang asalnya 8 dipakai 1 sehingga menjadi 7, ya. Maka elektron valensi dikurang elektron sisa itu adalah -1, ya. Sekarang kita lihat kalau yang di sini tadi. Nah, ya. Di sini tadi kan -2-nya itu berperan ini muatannya, ya. Muatannya, jadi dia mengikat 2 elektron kan, mengikat 2 elektron berarti kalau 2-min itu. Oke, berikutnya di sini ada O dalam O2-min. Oh, kalau ini dalam O dalam O2 2-min, kalau ini O dalam O2-min, ya. Nah, berarti jenis unsur dari dua atom yang berikatan sama, keelektronegatifannya sama-sama O, sehingga terbagi secara merata, ya. Dia terbagi secara merata di sini, tapi karena di sini -1, maka yang dipakai itu adalah 1 saja yang dipakai. Kalau ini kan tadi dipakainya 2, ya. Nah, maka bilox O2 yang di kiri yang tersisa itu adalah elektron valensinya 6, yang tersisa, elektron yang tersisanya itu adalah berarti 6, ya. Maka biloxnya adalah 0, ya. Di sini adalah -1. Kalau kita hitung, ya, di sini berarti supaya sama dengan -1, O itu kan -2, ya, -2 dikali, berarti di sini juga -1 kan. Nah, -1 dibagi 2 -setengah. Nah, jadi ada yang tidak pas perhitungannya, ya. Lanjut, C dalam CH3OH, ya, ini etanol senyawa organik. Kita gambar dulu CH3OH, ya. Nah, jadi O itu kan 6, 1 elektron berikatan dengan H, 1 elektron berikatan dengan C, ya. Keelektronegatifan C lebih besar daripada H, tetapi lebih kecil dari O, sehingga semua elektron itu tertarik ke O, ya, tertarik ke O. Maka bilangan elektron valensi C itu elektron valensinya 4. Elektron yang tersisa, berapa elektron yang tersisa? Ya, di sini elektron yang tersisa 7, ya. Maka bilox C-nya di sini adalah -3, ya. Berikutnya adalah C dalam HCHO. Ini aldehid, ya, senyawa aldehid. Senyawa aldehid metanal, ya. Aldehid itu kan CHO, O-nya rangkap 2, ya. Nah, elektron valensi lebih besar dari H, tetapi lebih kecil dari O, sehingga semua elektron di antara C dan H tertarik ke O, ya. Maka bilox dari C itu adalah 4, tidak ada yang tersisa, semuanya terpakai, maka biloxnya adalah 0, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau C ini kan dia
biloks elektron yang tersisanya tadi di sini adalah 7 ya. Nah, oke, ini aturan, tapi ini mungkin sebagai pengayaan saja ya, karena umumnya itu jarang di kelas 12 ini menentukan biloks dari senyawa organik ya, itu jarang ya. Biasanya berupa senyawa garam, karena senyawa organik itu biasanya lebih materinya ke kimia organik ya. Nah, itu terkait dengan konsep reaksi redoks yang lebih mendalam terkait dengan bilangan oksidasi ya. Nah, kita juga kenal di sini juga kemarin Ibu mau singgung lagi, ada reaksi disproporsionasi ya, dan reaksi konproporsionasi ya. Nah, di sini ada reaksi Cl2 ditambah Na2OH ya menjadi NaClO plus H2O. Di sini jelas bilok Cl adalah 0 ya. Nah, di sini biloksnya adalah -1 ya. Ini -1. Kemudian yang di sini ya, Na itu +1. Kemudian Cl di sini O itu adalah -2. Berarti Cl di sini adalah +1 ya. Dari O bisa menjadi -1 mengalami penurunan, dari O juga bisa mengalami kenaikan menjadi +1. Maka ini reaksi ini ya dikenal dengan disproporsionasi ya. Jadi Cl2 ini mengalami oksidasi sekaligus reduksi ya. Maka Cl2 ini berperan sebagai reduktor, berperan juga sebagai oksidator ya. Itu dikenal dengan reaksi disproporsionasi. Berikutnya ada reaksi konproporsionasi ya. Nah, di sini Pb jelas yang mengalami perubahan bilok adalah Pb ya. Ada 2 Pb di sebelah kiri, 1 Pb saja di sebelah kanan. Ini biloksnya 0 ya. Kalau yang di sini biloksnya adalah +4 ya. Kenapa di sini -4? Di sini berarti +4. Nah, di sini PbSO4 kita bisa lihat menjadi Pb2+ ya. 2+ ditambah SO4 2-. Ini diionisasikan, maka kan dia biloksnya +2 ya. 0 menjadi +2 itu mengalami kenaikan, dari +4 menjadi +2 mengalami penurunan ya. Maka di sini bahwa Pb itu bisa mengalami oksidasi ya dari 0 ke +2 dan berperan juga sebagai reduktor, sedangkan PbO2 berperan sebagai oksidator karena dia mengalami penurunan bilok, mengalami reduksi ya. Nah, reaksi ini ya dikenal dengan konproporsionasi. Jadi ada disproporsionasi, satu spesies yang berperan sebagai reduktor dan oksidator di sebelah kiri. Kemudian sedangkan kalau yang berperan sebagai oksidator dan reduktornya itu adalah ada 2 zat di sebelah kiri, maka itu reaksinya adalah reaksi konproporsionasi. Nah, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk video berikutnya nanti kita akan mempelajari bagaimana metode penyetaraan reaksi redoks, baik itu reaksi ion, reaksi molekuler, dengan metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.